Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri, nomor BP 1811071010 dari kelas 3 D4 Telkom. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan UTS dari perancangan antena. Baiklah, untuk soal pertama yaitu jelaskan prinsip radiasi antena. Bagaimana radiasi elektromagnetik terbentuk dari antena dipol. Muatan yang tidak bergerak tidak akan menghasilkan radiasi seperti pada gambar yang ada pada slide. Begitu juga untuk muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap juga tidak akan dihasilkan radiasi. Tetapi kalau kecepatan bergerak muatan berubah untuk setiap waktu, maka akan terjadi radiasi seperti pada gambar yang tertera pada layar. Sedangkan muatan yang bergerak dengan kecepatan tetap, tetapi pada kawat yang bengkok juga akan terjadi radiasi. Pada suatu kawat lurus, tetapi muatannya juga bergerak dengan kecepatan yang berubah, akan juga terjadi radiasi. Seperti pada gambar, radiasi pada muatan bergerak, radiasi dipol dengan catuan tengah ada 4 langkah terjadi radiasi. Pada antena dipol sebagaimana yang ditunjukkan pada gambar, di mana antena dicatu dengan sebuah generator pada bagian tengah antena dipol. Muatan positif bergerak ke kiri dan muatan negatif bergerak ke kanan. Pada langkah yang pertama yaitu apabila ada muatan positif dan negatif, maka akan terbentuk garis medan magnet dari arah muatan positif ke negatif. Muatan diasumsikan bergerak dengan kecepatan V sama dengan C di ruang hampa. Muatan positif dan negatif masing-masing akan bergerak menuju ujung-ujung dipol. Setiap gerakan bolak-balik dari muatan positif negatif, maka terjadi pelepasan garis medan dari dipol. Pada gambar tersebut diperlihatkan bahwa medan magnet akan dilepaskan dari antena seperti kita lihat gelembung sabun, di mana jarak antara medan yang pertama dan kedua adalah sebesar setengah lambda. Seperti yang diperlihatkan pada gambar. Pada konfigurasi medan listrik pada antena dengan panjang setengah lambda untuk 4 waktu yang berbeda, pada gambar A yaitu T sama dengan 0, pada gambar B sama dengan T sama dengan T per 8, C sama dengan T sama dengan T per 4, dan D T sama dengan 3 per 8 T. Medan elektromagnetik terlepas dari antena dengan titik fase P sama dengan P, P aksen, dan P aksen. Titik tersebut bergerak dengan kecepatan V sama dengan C untuk daerah yang jauh dari antena, dan V sama dengan V besar dari C untuk daerah dekat antena. Kekuatan medan magnet sebanding dengan kerapatan dari garis-garis medan. Medan elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet. Bentuk dari medan magnet dan medan listrik yang terlepas dari antena terkadang digambarkan seperti yang terlihat pada layar. Yang kedua, jelaskan prinsip penerimaan gelombang elektromagnetik oleh antena. Antena atau menerima elektromagnetik radiasi dari ruang atau informasi perangkat. Radiasi atau perangkat radio menerima radio ombak. Ini adalah komunikasi radio peralatan, radar, peralatan perak elektronik, dan navigasi radio peralatan bagian penting. Antena biasanya terbuat dari logam kawat atau tongkat. Logam permukaan terbuat dari mantan disebut kawat antena yang diketahui antena. Antena untuk memancarkan radio ombak. Kata antena pemancar ini mengirim untuk pemancar energi diubah menjadi arus bolak-balik energi elektromagnetik ruang. Antena untuk menerima radio ombak. Kata antena penerima yang energi elektromagnetik dari ruang diperoleh oleh konversi ke ruang bolak-balik energi diberikan penerima. Biasanya antena tunggal dapat digunakan sebagai antena pemancar. Antena penerima juga bisa digunakan sebagai plexer, dapat mengirim dan menerima secara bersamaan berbagi. Tetapi beberapa antena hanya cocok untuk menerima muatan saja. Selanjutnya yaitu nomor 3. Jelaskan pengertian pola radiasi antena dan cara penggambaran pola radiasi.
Yang pertama yaitu pola radiasi antena adalah penggambaran kekuatan relatif medan yang dipancarkan di berbagai arah dari antena pada jarak yang konstan. Jadi, cara pengukuran pola radiasi seperti kita lihat pada tabel pola radiasi, yaitu ada pola vertikal dan ada pola horizontal. Selanjutnya yaitu cara pengukuran pola radiasi dengan dua data, yaitu data pola vertikal dan data pola horizontal. Jadi, kita mengukur pola radiasi memerlukan kertas milimeter, busur, penggaris, pensil, dan kalkulator dan jangka. Yang pertama yaitu pada tabel terdapat pola vertikal dan pola horizontal. Jadi, kita melihat pola vertikal terlebih dahulu. Pada pola vertikal tersebut terdapat yang pertama kita tentukan terlebih dahulu nilai maksimum dan nilai minimumnya. Jadi pada data vertikal tersebut terdapat nilai maksimumnya yaitu min 31,06 dan nilai minimumnya yaitu min 61,73. Selanjutnya yaitu kita cari nilai ranknya. Ranknya dirumuskan dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimumnya. Jadi nilai maksimum ini yaitu min 31,06 dikurang dengan min 61,73. Jadi diperoleh hasilnya 30,67. Selanjutnya yaitu kita cari nilai sudut X derajatnya. Nilai sudutnya itu sudut X derajat sama dengan X nilai minimum dibagi dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi dengan 50. Jadi nilai maksimum dikurang nilai minimum setelah terdapat hasilnya dibagi dengan 50, baru X kurang nilai minimum dibagi dengan hasil yang diperoleh dari yang kita cari ini. Jadi agar kita tidak susah nantinya, jadi kita cari terlebih dahulu nilai yang ininya. Jadi nilai maksimum dikurang nilai minimum dibagi sama 50. Jadi min 31,06 dikurang min 61,73 dibagi 50 yaitu 30,67 dibagi 50 diperoleh hasilnya 0,6134. Selanjutnya yaitu kita cari sudut 0 derajat. Sudut 0 derajat sama dengan nilai X dikurang nilai minimum dibagi nilai maksimum dikurang nilai minimum bagi 50, seperti rumus ini. Sudut 0 derajatnya itu diperoleh nilainya pada tabel min 32,07 dikurang min 61,73 nilai minimumnya dibagi dengan 0,6134. 0,6134 ini kita peroleh dari hasil pembagian, hasil dari rumus ini. Sebelumnya perlu kita ketahui kenapa ini dibagi dengan 50, karena pada kertas milimeter nanti yang kita lingkari dengan busur, kita membaginya sebanyak 50 bagian. Itu makanya nilai ini dibagi dengan 50. Jadi diperoleh hasilnya sama dengan 48,35. Selanjutnya yaitu sudut
5 derajat. Sudut 5 derajat ini diperoleh nilainya yaitu min 31,06 dikurang sama nilai minimumnya yaitu sama di atas yaitu min 61,73 dibagi dengan 0,6134 sehingga diperoleh hasilnya 50. Jadi selanjutnya sudut 10 derajat sama dengan diperoleh nilainya yaitu min 31,7 dikurang nilai minimumnya min 61,73 dibagi dengan 0,6134 sehingga diperoleh hasilnya 48,95. Selanjutnya yaitu sudut 15 derajat. Pada sudut 15 derajat diperoleh nilainya yaitu min 31,8 dikurang nilai minimumnya min 61,73 dibagi 0,6134 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 48,79. Begitu juga sampai sudut 360 derajat. Kita masih menggunakan rumus seperti ini. Jadi, untuk menentukan nilai sudut tersebut, kita melihat dari data yang telah diberikan dan sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan rumus yang telah ditentukan. Jadi, kita peroleh nilai sudutnya dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat seperti yang telah terdapat pada slide yang telah saya tampilkan. Jadi setelah mendapat nilai sudut tersebut, kita langsung memindahkan ke kertas milimeternya. Jadi selanjutnya kita memasukkan nilai dari sudut 0 derajat. Jadi 0 derajat di sini. Pada sudut 0 derajat yang telah kita cari tadi, diperoleh nilai akhirnya yaitu 48,35. Di sini dan yang sudut 5 derajat berarti di sini diperoleh 50 berarti di sini. Dan sudut 48,35 berarti di sini. Selanjutnya yaitu sudut 10 derajat. Sudut 10 derajat yaitu 48,95. 48 di sini sudut 10 derajat. 48,9 berarti di sini. Dan sudut 15 derajat 48,79. 48,79 berarti di sini. Jadi kita bikin titik-titiknya di sini semua dari 0 sampai 360 derajat sehingga kita peroleh bentuknya sesuai dengan slide yang telah saya tampilkan ini. Itu adalah gambar dari penggambaran pola secara vertikal. Selanjutnya kita cari pola horizontalnya. Pada pola horizontal, kita lihat pada tabel nilai maksimum dan nilai minimumnya terlebih dahulu. Maksimum diperoleh pada horizontal yaitu min 32,6 dan nilai minimumnya dengan min 60,45. Setelah mendapatkan nilai maksimum dan nilai minimumnya ini, kita mencari ranknya. Rank dirumuskan dengan nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nilai maksimum dikurang nilai minimum. Jadi nilai maksimumnya kan min 32,6 dikurang dengan min 60,45. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 27,85. Jadi, rank ini dibagi dengan 50. Kenapa dibagi dengan 50? Karena pada kertas milimeter nanti,
dalam satu lingkaran tuh kita bagi menjadi 50 bagian karena sudutnya sebanyak 50, yaitu dari 0 derajat sampai 360 derajat. Sehingga diperoleh hasilnya yaitu 0,557. Selanjutnya yaitu kita cari sudut dari 0 derajat. Pertama, sudut 0 derajat. Untuk mencari sudut ini yaitu dapat kita lihat nilai dari sudut 0 derajat. Pada horizontal, nilai dari sudut 0 derajatnya itu yaitu min 33,3. Min 33,3 dikurang min nilai minimumnya. Nilai minimumnya kan min 60,45. Min 60,45 dibagi dari hasil ini 0,557, sehingga diperoleh hasilnya yaitu 48,74. Selanjutnya yaitu sudut 5 derajat. Sudut 5 derajat diperoleh nilai sudutnya yaitu min 32,6 dikurang nilai minimumnya yaitu sama min 64,45 dibagi dengan 0,557 juga, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 50. Jadi setelah kita memperoleh hasil dari 0 derajat, nanti kita cari sampai 360 derajat. Dari 0 derajat sampai 360 derajat ini cara menghitungnya sama, yaitu nilai sudut dikurang dengan nilai minimum dibagi dengan 0,557. Jadi setelah kita peroleh hasil dari sudut 0 derajat sampai 360 derajat ini, kita pindahkan ke kertas milimeter untuk menggambarnya. Jadi dapat kita lihat hasil dari perhitungan sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat, di mana saat 0 derajat yaitu 48,74 dan saat 5 derajat yaitu 50. Jadi dari 0 derajat sampai 360 derajat dapat kita lihat hasilnya seperti pada layar yang telah saya tampilkan. Jadi nilai sudut dari 0 derajat sampai 360 derajat kita pindahkan ke kertas milimeter. Yang pertama sudut 0 derajat 48,74. 48,74 berarti di sini, dan 5 derajat 50. 50 berarti di puncak ini. Lalu kita masukkan titiknya dari 0 derajat sampai 360 derajat. Jadi setelah itu nanti kita sambungkan seperti yang gambarnya terlihat pada slide yang telah saya tampilkan. Nomor 4, jelaskan pengertian half power bandwidth atau HPBW dan jelaskan cara menentukan HPBW dari pengukuran dan melalui perhitungan. Jadi, HPBW adalah sudut dari selisih titik-titik pada setengah pola daya dalam main lobe yang dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut. Jadi, HPBW sama dengan Q HPBW left dikurang Q HPBW right, dengan Q HPBW left dan Q HPBW right titik-titik pada kiri dan kanan dari main lobe di mana pola daya mempunyai harga setengah. Selanjutnya nomor 5 yaitu jelaskan pengertian front to back ratio dan jelaskan cara menentukan nilainya dari data pengukuran. Jadi front back ratio adalah perbandingan daya maksimum antena pada main lobe terhadap daya pada back lobe. Apabila daya dinyatakan dalam dB, front to back ratio adalah selisih daya main lobe dengan back lobe. VBR sama dengan main lobe dibagi P back lobe. Jika dinyatakan dalam dB, VBR dB sama dengan P main lobe dBm dikurang P back lobe dBm.
Selanjutnya, cara menentukan nilai VBR. Yang pertama, melihat data dan gambar pola radiasi antena tersebut. Yang kedua, menentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya yang terlihat pada gambar. Yang ketiga, menentukan sudut dari nilai minimum dan nilai maksimum dan melihat nilainya pada data. Misalnya, 0 derajat sama dengan min 29,86 dBm, 180 derajat sama dengan min 34,04 dBm, maka VBR sama dengan daya 0 derajat dikurang daya 180 derajat. VBR sama dengan P 0 derajat dikurang P 180 derajat. VBR sama dengan daya depan dikurang daya belakang. Nomor 6, jelaskan pengertian gain antena dan jelaskan cara menentukan gain dari pengukuran. Jadi, gain antena itu adalah sebuah parameter antena yang mengukur kemampuan antena dalam mengarahkan radiasi sinyalnya atau penerimaan sinyal dari arah tertentu. Dengan kata lain, gain antena digunakan untuk mengukur efisiensi sebuah antena. Gain diukur dalam bentuk satuan desibel. Cara menentukan gain dari pengukuran, gain sama dengan POut dibagi PIN. Misalnya ada dua antena, yaitu antena Yagi dan antena dipol. Daya yang diterima antena dipol misalnya 1 watt. Kemudian antena penerima diganti menjadi antena Yagi dan daya diterima menjadi 6 watt. Jadi PR dipol sama dengan 1 watt, PR Yagi sama dengan 6 watt. Pada daya pancar yang sama, jarak yang sama, dan ketinggian yang sama, antena Yagi dapat menerima lebih baik dibandingkan dengan antena dipol ini. Maka inilah yang disebut dengan gain pada antena. Gain Yagi sama dengan PR Yagi dibagi PR dipol dikali setengah lambda sama dengan 6/1 sama dengan 6X sama dengan 20 log 6, yaitu 7,7 dB. Dalam dB misalnya PR dipol sama dengan min 45 dBm, PR Yagi sama dengan min 27 dBm, maka gain dB sama dengan PR Yagi dalam dB dikurang PR dipol dalam dB sama dengan min 27 dikurang min 45 dB, karena min 27 itu sama dengan PR Yagi dikurang dengan PR dipol min 45. Jadi hasilnya yaitu 18 dB. Dalam skala linier, gain sama dengan PR out dikurang PR dipol dikali setengah lambda. UT sama dengan antena under test. Dalam skala logaritma, gain sama dengan PR AUT dalam dB dikurang PR dipol dalam dB. Gain dalam dBi sama dengan gain dB ditambah 2,5. Nomor 7, jelaskan pengertian polarisasi antena dan jelaskan prosedur pengukuran polarisasi. Polarisasi antena adalah arah medan listrik yang diradiasikan oleh antena. Jika arah tidak ditentukan, maka polarisasi merupakan polarisasi pada arah gain maksimum. Polarisasi dari energi yang terradiasi bervariasi dengan arah dari tengah antena, sehingga bagian dari pola radiasi mempunyai polarisasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu nomor 8, apa yang dimaksud dengan aksial rasio pada polarisasi antena? Aksial rasio pada polarisasi antena adalah perbandingan sumbu mayor dan minor dari polarisasi gelombang berbentuk elips yang umumnya dinyatakan dalam dB. Selanjutnya nomor 9, jelaskan impedansi antena, impedansi saluran, dan bagaimana cara menyesuaikan impedansi antena dengan saluran transmisi. Impedansi antena merupakan perbandingan tegangan dan arus. Harga arus dan tegangan yang tidak sama di sepanjang konduktor, maka nilai impedansi antena diperoleh tidak sama di sepanjang antena. Impedansi antena terdiri dari bagian real dan imajiner yang dapat dinyatakan dalam ZA sama dengan RA ditambah GXA, dengan ZA adalah nilai impedansi antena
dan RA sama dengan resistansi antena. Reaktansi antena disebut dengan XA, menyatakan daya yang tersimpan pada medan dekat dari antena. Terdapat dua jenis resistansi pada antena, yaitu satu, loss resistance yang menyebabkan hilangnya data dalam bentuk energi panas. Yang kedua yaitu radiation resistance, adalah resistansi yang digunakan untuk meradiasikan gelombang elektromagnetik. Jadi, nilai resistansi antena merupakan penjumlahan dua tahanan yang terpisah dan melambangkan rugi-rugi ohmik dan radiasi. RA sama dengan RR ditambah RL, dengan RR sama dengan hambatan radiasi antena dan RL merupakan rugi-rugi tahanan antena. Baiklah, nomor 10 yaitu jelaskan pengertian directivity antena. Jadi, directivity antena adalah perbandingan antara densititas daya antena pada jarak sebuah titik tertentu relatif terhadap sebuah radiator isotropis. Yang dimaksud dengan radiator isotropis adalah pemancaran radiasi antena secara seragam ke semua arah. Baiklah, itulah jawaban UTS saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.